Kawasan Jakarta Utara di tahun 1984 merupakan wilayah kaum buruh dan nelayan kecil yang dikenal kumuh serta kerap banjir. Isu-isu politik berbalut keagamaan bertiup kencang. Hampir tiap minggu, para ulama lewat masjid-masjid mengumandangkan kritik keras terhadap pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak berpihak kepada umat Islam. Dua tema yang kerap menjadi santapan rohani para jamaah masjid-masjid di Tanjung Priok adalah soal pemaksaan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus dicantumkan termasuk bagi organisasi-organisasi Islam. Pada Sabtu 8 September 1984, seorang Babinsa atau Bintara Pembina Desa, yakni Sersan 1 Hermanu datang ke Musola As-Saadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok, dan memerintahkan jamaah musola untuk menurunkan poster-poster yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Namun oleh jamaah permintaan itu ditolak. Karena tidak digubris, 2 hari kemudian Hermanu bersama prajuritnya mendatangi kembali Musola As-Saadah. Untuk kedua kalinya, dia meminta jamaah untuk mencopot poster-poster itu. Lagi-lagi para jamaah pengurus musola enggan menuruti perintahnya. Merasa tidak dihargai, Hermanu emosi. Dia lantas mengeluarkan pistolnya dan mengancam orang-orang di sekitar untuk melaksanakan perintahnya. Berita insiden di As-Saadah pun menyebar ke masyarakat. Isu yang berkembang malah semakin provokatif. Ada tentara masuk ke musola As-Saadah tanpa melepas sepatunya, lalu mencabut poster-poster dakwah dengan menggunakan air got atau air comberan. Wilayah Koja pun menjadi panas. Para pengurus As-Saadah lalu meminta bantuan kepada Syarifuddin Rambe dan Syahvan Sulaiman, 2 pengurus Dewan Keluarga Masjid Baitul Makmur yang letaknya memang berdekatan dengan musola As-Saadah. Syarifuddin dan Syahvan berinisiatif mengundang Hermanu dan kawan-kawannya untuk bermusyawarah. Alih-alih menemui kata mufakat, masyarakat yang berkumpul di luar musola malah membakar sepeda motor Hermanu. Akibatnya, Syarifuddin, Syahvan, dan 2 orang pengurus musola, Ahmad Sahi serta Muhammad Nur langsung diciduk. Pada 11 September 1984, massa yang marah lalu mengadukan penahanan 4 aktivis masjid itu kepada Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat yang dikenal memiliki hubungan luas dengan para pejabat militer di lingkungan Jakarta. Secara cepat, Amir merespon permintaan jamaah itu dan melakukan pendekatan ke pihak Polres Jakarta Utara dan Kodim 0502 Jakarta Utara untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun upayanya sia-sia. Ia tidak memperoleh jawaban yang pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama diundang untuk datang. Tanggal 12 September 1984, pukul 8 malam, sebuah pengajian besar yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari diadakan di Jalan Sindang, Lorong 102. Pengajian itu dihadiri oleh Amir Biki. Namun ia bukan orang yang direncanakan untuk berceramah di pengajian tersebut, karena Amir Biki memang bukan penceramah. Namun oleh jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru, "Kita tunggu sampai jam 11 malam. Apabila ke-4 orang tidak dibebaskan juga, maka kita semua ke Kodim. Jika tidak dibebaskan juga, maka kita akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi untuk unjuk rasa. Kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita," kata Amir Biki. Pengajian tersebut juga diisi oleh beberapa ustadz, yaitu Syarifin Maluko, Salim Kadar, M. Nasir, dan Ratono.
Mereka bergantian naik turun mimbar untuk melancarkan kecaman mereka kepada pihak militer dan pemerintah Indonesia. Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tetap tidak digubris, sekitar 1.500 orang bergerak, sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Massa pun bergerak menuju Polres. Di jalan mereka bertakbir sambil membawa bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. Tidak ada aksi anarkis sepanjang jalan. Namun belum sampai Polres, massa terhenti. Mereka dihadang aparat tentara yang jumlahnya tak banyak saat itu, hanya belasan orang. Barisan massa di depan berhenti, namun mereka terdesak untuk maju oleh massa yang ada di belakang. Saat rombongan yang berada di depan barisan berusaha menahan massa untuk berhenti, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Massa pun panik, berhamburan. Tembakan kemudian terus menyusul. Peluru senapan menghujani massa. Tanpa henti 10 hingga 15 menit orang-orang bertumbangan, berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Detik-detik berlalu begitu mencekam. Tak lama kemudian aparat-aparat yang menembak bergerak mundur agak jauh sambil terus menembak. Mereka mencoba melihat lebih jauh ke belakang, ke arah rombongan lain. Mayat-mayat bergelimpangan di antara orang-orang yang terkapar terluka, di jalan dan di selokan. Tentara terus memburu massa dalam kegelapan akibat lampu dimatikan secara serentak. Ternyata diketahui lampu-lampu itu padam akibat dimatikan langsung dari pusat oleh PLN. Tentara memburu siapa saja, ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi buta. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalanan. Suara jerit kesakitan menggema berpadu dengan bunyi gemertak tulang-tulang yang remuk. Darah pun tumpah. Suasana sangat mencekam sekali dan kacau. Mayat-mayat bergelimpangan dan orang-orang yang terluka mengerang-erang penuh iba. Aparat itu memeriksa siapapun yang tergeletak, mencari yang masih hidup, orang yang terluka namun masih hidup, dan berpura-pura mati. Mayat-mayat itu dilempar dan ditumpuk ke dalam truk. 2 mobil truk besar penuh dengan mayat. Tak lama kemudian datang ambulans dan mobil pemadam kebakaran, membersihkan jalan dari genangan darah. Ratusan orang menjadi korban. Sementara itu, rombongan jamaah pengajian yang menuju Kodim dipimpin langsung oleh Amir Biki. Kira-kira jarak 15 meter dari kantor Kodim, jamaah pengajian dihadang oleh militer untuk tidak meneruskan perjalanan. Dan yang boleh meneruskan perjalanan hanya 3 orang pimpinan jamaah pengajian itu. Di antaranya adalah Amir Biki. Begitu jaraknya kira-kira 7 meter dari kantor Kodim, 3 orang pimpinan jamaah pengajian itu diberondong dengan peluru yang keluar dari senjata otomatis militer yang menghadangnya. Ketiga orang pimpinan jamaah itu jatuh tersungkur menggelepar. Melihat kejadian itu, jamaah pengajian yang menunggu di belakang sambil duduk menjadi panik dan mereka berdiri mau melarikan diri. Tetapi disambut oleh tembakan peluru otomatis. Puluhan orang jemaah pengajian itu jatuh tersungkur. Keesokan hari pada 13 September 1984, kepada media, Pangdam 5 Jakarta Raya Maijen TNI Tri Sutrisno yang didampingi Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Murdani dan Menteri Penerangan Harmoko menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik tertentu dengan melawan hukum yang berlaku. Ia pun menyebut data-data korban jiwa serta luka-luka yang berbeda dengan kesaksian para saksi di tempat kejadian. Ia mengatakan bahwa 9 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok atau Sontak yang juga didukung oleh para saksi.
Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka-luka dan hilang. Tidak diketahui secara pasti berapa korban, baik yang tewas, luka-luka maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priok, karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Itu tadi tragedi kelam Tanjung Priok. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam cerita yang aku sampaikan. Sampai di sini cerita kali ini, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.